Setelah melewati tahun keempat, yaitu tahun berbuah dalam kemanisan, kini tiba saatnya kita memasuki tahun kelima, yaitu tahun pemuritan. Berikut penjelasan dari logo tahun kelima. Untuk yang pertama, garis di sini memiliki arti sebagai simbol jalan yang pada dasarnya pemuritan diharuskan turun ke jalan. Yang kedua, 3 garis yang ada di logo ini merupakan simbolisasi bahwa kita harus mengikuti Allah Tritunggal dan menjadikan landasan kita. Yang ketiga, lingkaran hampir sempurna yang ada di logo merupakan simbolisasi bumi itu sendiri, seperti yang ada pada Matius 28 ayat 19. Yang keempat, 3 garis di atas sebagai topi angka 5 yang merupakan simbolisasi dari anak tangga memiliki makna untuk melakukan pemuritan yang berhasil, kita harus melewati proses. Yang kelima, tulisan discipleship yang menjadi tema di tahun yang kelima ini. Dan yang keenam, di dalam lingkaran terdapat gambar buku yang menjadi simbolisasi Alkitab, yang menjadi pondasi dari pemuritan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Mengajak seluruh keluarga mandat kerajaan untuk ikut dalam doa pagi setiap hari Selasa dan Sabtu, pukul 5 pagi, di sekretariat Jalan Mendut Gang 13 nomor 6. Mengajak keluarga mandat kerajaan untuk bertemu bersama di dalam komunitas KB2. Untuk informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi Ibu Ida. Radio WNF telah mengudara selama 24 jam. Bagi jemaat yang rindu mendengarkan pujian penyembahan dan firman Tuhan, bisa mengunduh aplikasi Radio WNF di Google Play Store. Siapapun Anda yang merasa perlu layanan konseling masalah kejiwaan, terlebih pernah terbesit keinginan melakukan percobaan bunuh diri maupun aborsi, jangan ragu, segera hubungi kami, J Samah Ministry, yang siap melayani Anda selama 24 jam di nomor layanan 0811 3603 020. Selalu masih ada harapan buat hidup Anda. Shalom jemaat JKI Mandat Kerajaan dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita kembali lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tatamu ya Kudus. Mari Tuhan layakan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kami dapat berlayak menghampiri tatamu. Terima kasih Bapa buat hari-hari yang kami lalui. Buat pengharapan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allahku. Jiwa kami merindukan-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus
Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih kerinduanku ya Tuhan, datang padamu, kami datang kepadamu Tuhan. Allah mulia, mawas ya Roh ku cipta.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Ini sebagai ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu atas kami ya Bapa. Berfirmanlah atas kami, urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, biar hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini, malam hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang turut ambil bagian, baik WL, singer, pemain musik, juga IT, semua yang terlibat. Saya yakin dan percaya saat kita melayani Raja di atas segala raja, maka berkat Tuhan itu melimpah. Yang percaya katakan amin. Ya, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul yaitu 5 gadis yang lebih bijaksana. Ya, diambil dari Injil Matius 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kenapa saya beri judul 5 gadis yang lebih bijaksana? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin sering kali ya ayat ini kita baca, tapi jujur baru terakhir ini saya dibukakan apa sih ini sebenarnya. Memang yang namanya ini adalah perumpamaan. Jadi perumpamaan itu orang bebas untuk menafsirkan ya. Saya juga dapat penafsiran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Gambaran apakah sebenarnya 10 gadis ini? Yang pertama, mereka sama-sama orang percaya. Kenapa mereka sama-sama orang percaya? Karena mereka sama-sama menantikan Tuhan, ya. Semuanya sebenarnya sudah bijaksana, mereka sudah percaya kepada Tuhan, tapi ada 5 orang yang lebih bijaksana. Ya, nanti kita akan bahas kenapa mereka itu lebih bijaksana. Yang kedua, 5 gadis bodoh itu lambang apa? Yaitu lambang ketidaksiapan sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, 5 gadis bijaksana adalah lambang kesiapan dari umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang percaya, yang menantikan akan kedatangan Tuhan. Namun pertanyaannya, mengapa 5 gadis bodoh dan 5 disebut bijaksana? 5 pelitanya menyala, sedangkan 5 pelitanya tidak. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas apa itu sebenarnya pelita, ya.
Ya, apa itu sebenarnya pelita? Di Mazmur 132 ayat 17. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan menyediakan sebenarnya sebuah pelita bagi kita. Ya, ini Mazmur Daud itu ditulis jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Dan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini baru kita mulai kelihatan ya, baru kita ya, apa itu pelita ya. Baik, selanjutnya di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Coba perhatikan tulisan-tulisan yang merah ya Bapak Ibu semuanya ya. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa pelita itu adalah firman. Lah apa korelasinya dengan kita umat Tuhan? Di Matius 5 dikatakan, Matius 5 ayat 15 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Ya, tadi pelita dikatakan bahwa pelita adalah firman Tuhan. Sedangkan dikatakan di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Lah apa korelasinya? Yaitu, nah kita umat percaya dikatakan tadi bahwa kita disediakan pelita oleh Tuhan. Ya, maksudnya apa? Setiap kita umat yang percaya, setiap hari kita membaca, ya, merenungkan firman, mendengar, ya, dan itu firman itu dikerjakan oleh roh yang ditulis di dalam hati manusia. Ya, firman itu tertulis, tertata dalam hati kita, sehingga kitalah sebenarnya yang disebut pelita itu. Amin. Ya, lanjut. Jadi pelita adalah orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita semua orang yang percaya adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran firman. Makanya dikatakan tadi 5 gadis bodoh dan yang bijaksana itu sama-sama menanti. Mereka percaya, mereka mengerti. Amin. Ya. Selanjutnya, masalahnya ada yang pelitanya menyala, tidak menyala karena tidak ada persediaan minyak. Jadi 5 menyala, 5 tidak menyala. Yang 5 tidak menyala tidak ada persediaan minyak, sedangkan yang 5 ada persediaan minyak. Ya. Apa itu minyak sebenarnya, Bapak Ibu? Ya. Mungkin kita mendengar ada penafsiran begini, begitu, semuanya benar, semuanya benar. Yang namanya ini penafsiran itu tidak ada yang salah kalau semuanya itu membawa kita kepada pengenalan Tuhan atau kedekatan kita kepada Tuhan. Ya, tapi hari ini saya dapat pengertian apa itu minyak. Baik, kita sama-sama pelajari Bapak Ibu semuanya. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan. Ya, kita bahas apa itu minyak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat ini mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Waktu kapan? Waktu dikatakan perbuatanmu yang baik. Ternyata saat kita berbuat baik, terang kita menyala. Amin. Yesaya 58 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar
dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah ayat 8, terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya, mulai jelas ya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita peduli dengan orang, pada waktu kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan, pada waktu itulah terang kita menyala. Terangmu akan merekah dikatakan. Haleluya. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita mulai paham ya, apa itu sebenarnya ya minyak. Yesaya 58 ayat 10 dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Haleluya. Ya, ini ayat-ayat haleluya yang menjadi pertanyaan kita. Apa itu sebenarnya minyak yang membuat pelita kita itu menyala? Ternyata kesimpulannya adalah minyak adalah ketaatan. Bapak Ibu Saudara, jadi saat kita berbuat baik, saat kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan, dan tiba-tiba pelita kita menyala. Makanya kita disebut kita itu terang dunia. Ya. Yang membuat menyala ternyata adalah ketaatan kita. Haleluya. Ya. Penting sekali Bapak Ibu di dalam kekristenan ketaatan. Tuhan Yesus, kenapa setan itu takut dengan darah Yesus? Karena di dalam darah Yesus ada sebuah ketaatan. Ya, enggak bisa kita sebagai orang percaya hanya percaya saja tanpa ada ketaatan. Amin. Harus ada ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak bisa kita cuma beriman saja, tapi kita mesti melakukan. Ada perbuatan yang kita lakukan. Amin. Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Haleluya. Yakobus 2 ayat 18 dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Banyak orang, aku beriman kepada Kristus, aku percaya kepada Kristus, ya, aku percaya firman-Nya itu baik, firman-Nya itu menguatkan, firman yang membawa kita kepada keselamatan, membawa kepada kebenaran. Tapi cuma ngomong aja tanpa melakukan, dikatakan kosong, mati. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang imannya kosong, mati. Pelitanya tidak menyala, pelitanya padam, tidak ada sinar sama sekali. Amin. Ada bagian Tuhan menebus kita menjadi anaknya, tapi ada bagian kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Ya, kita diselamatkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Tapi ada hal-hal yang harus kita ikuti, ya. Rule yang harus kita ikuti supaya kita akhirnya sampai kepada keselamatan yang kekal. Amin. Kalau Anda mengaku Kristen tapi hidup dalam dosa, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Aku Kristen, beta Kristen, ya.
ke Kristen. Tapi masih hidup di dalam dosa, bermain-main dengan dosa. Ya. Yang namanya Kristen itu adalah sebutan zaman dahulu karena orang melihat perbuatan murid-murid Tuhan, ya, murid-murid Tuhan karena sama seperti Kristus, maka orang lain menyebut Kristen. Bukan kita yang menamakan sendiri. Nah, makanya kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat ya, kalau kita berbuat dosa, kita Kristen berbuat dosa, orang akan mengatakan, Kristen kok ngono? Ya, seringkali, ya itu baik buat kita, biar kita mengkoreksi diri. Kristen kok gitu? Seharusnya Kristen itu anak-anak Tuhan melakukan apa yang harus Tuhan lakukan, Tuhan suruh atau Tuhan perintahkan. Amin. Ya, memang manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi beda dengan manusia yang hidup dalam dosa. Ya, kalau jatuh dalam dosa, dia kadang-kadang tidak menyadari. Tiba-tiba ada godaan, tiba-tiba ya mungkin di jalan diserempet orang, emosi, itu dosa. Itu namanya jatuh dalam dosa, tapi habis itu menyesal. Enggak tiap kali nanti enggak apa-apa marah, enggak diserempet, cuma dipepet aja, ditoleh aja, marah. Mungkin sebelahnya mungkin teman saya sih lihat ya, tapi kita karena gampang emosian, apa lihat-lihat, waduh, ya, enggak bisa. Kita pertanyakan kekristenan itu, apakah kita benar-benar Kristen atau cuma ikut-ikutan? Ya, kita harus dipertanyakan. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Sudah tahu berzina itu dosa, selingkuh itu dosa, pornografi itu dosa, tapi dia tetap menikmati dosa itu. Ini sudah akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya rindu semua kembali disadarkan bahwa kekristenan itu kita harus melakukan apa yang menjadi role-nya Tuhan, relnya Tuhan. Ya, amin. Ya, kenapa yang 5 itu disebut bodoh? Tahu firman, tapi tidak melakukannya. Puluhan tahun Kristen tapi masih hidup dalam dosa, masih hidup dengan mbok nom. Ya, kadang-kadang orang laki kalau sudah duitnya banyak, bingung mau ngapain, cari mbok nom. Saya berdoa jika iman dan kerajaan di tempat ini tidak ada. Haleluya. Ya, puluhan tahun Kristen selalu jadi troublemaker. Di mana-mana jadi masalah. Sampai orang melihat kalau dia datang, lihat itu, pembuat masalah. Wah. Ya. Kita ini pembawa damai, bukan pembawa masalah. Kalau ada masalah diredam, jangan dibesar-besarkan. Amin. Jangan malah kita menjadi nanti temannya salah sedikit, diceritain ke sana, semua orang tahu. Ya, itu namanya troublemaker. Dipertanyakan kekristenan kita seperti itu. Haleluya. Ya. Atau suka banget ngomongin orang, ya. Tadi saya bilang, salah sedikit diomongin, nanti gembala salah sedikit diomongin, nanti siapa salah sedikit diomongin kemana-mana. Ada masalah sedikit, emosinya melunjak, ya, emosi nggak terkendali. Jangan seperti itu, ya. Yang namanya kita dekat dengan Tuhan, itu hati kita pasti tenang. Ya, kalau kita nggak tenang, itu dipertanyakan. Ya, ada orang katanya Kristen. Wah, kalau doa mungkin sampai 5 jam. Tapi keluar dari doa, dari kamar, mau ngeluarin mobil, keserempet sedikit sama orang. Naik motor, mobilnya
marah-marah tidak terkendali, binatang keluar, apa-apa keluar. Kita pertanyakan, ketemu siapa tadi kita berjam-jam doa? Kalau kita ketemu Tuhan pasti tenang, menghadapi apapun pasti tenang. Ya, tidak suka emosi, panjang sabar. Karena apa? Tuhan kita itu panjang sabar. Pasti kalau kita dekat dengan Tuhan, itu transfer. Amin. Ya. Tidak ada penundukan diri mungkin. Istri dengan suami. Nanti suami salah sedikit diomongin kemana-mana. Saya paling tidak suka kalau rumah tangga dibocorkan, diomongkan ke tempat lain atau ke orang lain atau ke keluarga lain. Itu masalah pribadi, tidak boleh menurut saya. Ya, lebih baik kita sampaikan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, laporkan kepada Tuhan, suamiku begini, itu lebih baik daripada kita ngomong ke orang lain sehingga orang lain tahu permasalahan kita. Namanya itu membongkar aib kita sendiri. Diselesaikan, rumah tangga itu diselesaikan, bukan diomongkan ke sana kemari. Ya, sama suami tidak ada penundukan diri, sama pemimpin tidak ada penundukan diri, sama pemerintah tidak ada penundukan diri. Ya, zaman sekarang pemerintah menyuruh, ayo pakai masker. Ya kita tahu tuh, tunduk pakai masker, kita taat. Ya, karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah ngomong, ayo vaksin supaya enggak ketularan vaksin. Ya ayo kita vaksin, enggak usah bingung wis. Ya. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, pasti kita dilalukan, percayalah. Ya. Maksudnya baik, kita mesti lihat sisi positifnya. Pemerintah itu apa? Memerintahkan kita untuk vaksin supaya tidak ketularan, supaya tidak mati. Bapak Ibu, memang mati itu hak prerogatif Tuhan, tapi kalau kita sengaja itu bahaya dan kita menerabas, namanya kita cari masalah. Kita mesti ada penundukan diri dengan siapapun yang menjadi atasan kita. Amin. Ya, supaya tudung kita ini tertutup. Amin. Harus ada penundukan diri. Ya, mereka disebut bodoh, tahu firman, tapi tidak melakukannya. Harusnya menjadi pendamai, menjadi troublemaker. Harusnya ngomongin kebaikan orang, ngomongin kejelekan orang. Harusnya ada penundukan diri, tidak ada penundukan. Itu namanya tahu firman tapi tidak melakukannya. Bayangkan kalau kita hidup di kampung dan kita melihat perbuatan kita, suka marah, suka bertengkar. Orang lihat, wong Kristen kok ngono. Ya, pasti. Dan terang kita tidak akan menyala. Coba kalau kita di kampung berbuat baik, ngomongnya sopan, tingkah laku kita santun, pasti orang akan melihat, wah ini luar biasa ya orang Kristen ya. Ternyata memang orang Kristen itu baik. Ya, harusnya seperti itu. Kalau ada makanan lebih bagi. Amin. Ya, itu namanya tahu dan melakukannya. Otomatis minyak dalam buli-buli kita itu terisi dan boom, pelita kita menyala. Amin. Jangan jadi troublemaker. Haleluya. Di sini tidak ada, di keluarga JKI Mandat Kerajaan tidak ada. Amin. Ya. Iman itu tidak kelihatan. Ini quote saya ya. Tapi perbuatan adalah bukti iman kita. Ya, iman tidak kelihatan, tapi orang melihat bukti ada iman di dalam kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 bulan kita akan mempelajari ya tentang kehidupan perjalanan kehidupan rohani. Dan kita sekarang ini mempelajari yang namanya keimaman dan kehambaan. Ya. Saat kita percaya Tuhan, di saat kita disebut masih waktu baru percaya Tuhan, kita disebut yang namanya kanak-kanak.
Anak-anak rohani enggak ngerti ya, namanya anak-anak itu enggak ngerti harus bagaimana enggak ngerti. Ya, masih disuapin dan sebagainya. Ya maklum, namanya anak-anak. Tapi dengan berjalannya waktu, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Ya, kalau mungkin 10 tahun harusnya segini. Tapi segini berarti kuntet, enggak bertumbuh. Makanya anak yang sehat itu menjadi tumbuh dan lama-lama menjadi dewasa. Kita anak-anak tidak mengerti apa-apa, tumbuh menjadi dewasa, dan di dalam kedewasaan itu mulai mengerti yang namanya tanggung jawab. Ya, saya dulu waktu masih SMP diberikan tanggung jawab oleh orang tua saya. Pokoknya kalian ya, anak-anaknya diberi tugas, hari ini tugasmu ini, nyapu, ngepel, ini ya, yang lain nanti hari apa. Jadi gantian, diberikan tanggung jawab, ngerti tanggung jawab masing-masing. Ya, seragam sekolah harus kita cuci sendiri. Waktunya cuci. Nanti kalau dulu zaman saya sekolah, hari Jumat Sabtu pakai coklat. Kalau coklatnya masih kotor, di bak cucian kotor, kita mesti cuci. Ya, itu namanya tanggung jawab. Yang namanya dewasa harus mengerti tanggung jawab, sudah mengerti. Tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar, ya. Ini perjalanan kehidupan rohani ya, harus seperti itu. Ya, anak jasmani aja juga mengalami pertumbuhan, rohani juga harus demikian. Ya. Nah, selanjutnya mulai minggu kemarin ya, Pastor Rudi sudah memulai kita mempelajari tentang keimaman dan kehambaan. Imam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya, ini zaman perjanjian lama, salah satu tugas imam besar adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama ya. Nah, apa kalau dalam perjanjian baru? Apa yang dipersembahkan kalau di dalam perjanjian? Kalau dulu hewan yang dipotong dan darahnya dipercik sebagai persembahan dan diolah sedemikian rupa ya, menjadi persembahan kepada Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru beda. Apa yang kita persembahkan? Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita mempelajari keimaman, yaitu kita apa? Zaman perjanjian baru kalau dulu mempersembahkan hewan, sekarang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi ada benang merahnya ya. Saat kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, pelita kita menyala. Dan keimaman adalah mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan, yaitu tubuh kita, perbuatan kita, ketaatan kita. Amin. Yesus imam besar agung kita. Ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita selama 33,5 tahun. Dia hidup tanpa dosa. Dikatakan tanpa dosa pasti dia taat pada orang tua, taat pada pemimpin, hormat pada orang tua, hormat pada siapapun, kelakuannya baik. Tidak dikatakan Tuhan Yesus ada masalah dengan tetangganya, ada masalah dengan pemerintah, ada masalah. Enggak ada. Dikatakan dia satu-satunya
Dia itu digambarkan seperti domba yang tak bercacat celah. Karena apa? Dia itu hidup tanpa dosa selama hidup di dalam dunia ini. Dan dia akhirnya harus taat bahkan taat sampai mati. Makanya digambarkan seperti domba tanpa cacat, tanpa celah. Karena apa? Selama dia hidup 33,5 tahun, dia harus menyerahkan dirinya, taat sampai mati. Amin. Ya, dan keteladanan Tuhan telah diberikan kepada kita. Kalau zaman murid-murid dulu dia tidak ada yang namanya Alkitab. Mereka melihat Yesus sebagai panutan, sebagai teladan. Sedangkan kita perjanjian baru kita diberikan Alkitab, perjanjian baru, ada perjanjian lama. Itu yang menjadi panutan kita, itu yang harus kita lakukan. Amin. Kita lebih enak, kita lebih mudah, ya. Sudah tertulis. Kalau dulu namanya Alkitab, sekarang Alkitab, ya. Handphone suci, HP suci, ya. Ikut kita baca. Saya bersyukur di gereja kita adanya namanya program tiap hari membaca 2 pasal setiap hari. Itu bagus. Supaya apa? Kita tahu akan firman-firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita mengenal Tuhan. Supaya kita hidup dalam ketaatan. Kita melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi contoh bagaimana Ia mengasihi orang miskin. Bagaimana Ia menolong orang yang sakit. Dan sebagainya. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Amin. Kita bersyukur. Ya, saya ulang kembali apa yang disampaikan oleh Pastor Rudi beberapa minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, bahwa tugas imam atau hamba Tuhan adalah membawa penyembahan atau kurban kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, menghadapkan umat Tuhan, umat kepada Tuhan, membawa jiwa kepada Kristus. Yang ketiga, membawa pendamaian manusia kepada Tuhan, manusia dengan sesamanya. Yang keempat, mengajar kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Yang kelima, mewakili Kristus di bumi, menggembalakan umat, menjaga iman jiwa-jiwa. Yang keenam, memimpin kehidupan atau memberikan teladan, memimpin sakramen, berdoa dan sebagainya. Yang ketujuh, melayani sebagai hamba Tuhan. Ya, dan ini semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagai imam besar agung, kita juga adalah imam-imam yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Salah satu termasuk diantaranya beberapa poin ini. Ini adalah hal-hal ketaatan yang harus kita lakukan. Amin. Menghadapkan umat kepada jiwa, membawa jiwa-jiwa. Ya, kalau ada teman kita jatuh dalam dosa, jangan dijauhi, ayo kita bawa. Membawa pendamaian, ya, dibawa kepada Tuhan. Ya. Kalau ada yang masalah dengan sesamanya, kita damaikan, jangan malah dikompori, ya. Mengajar kebenaran firman Tuhan. Kita keluarga, rumah tangga, ada jemaat-jemaat yang harus kita bawa, yaitu siapa? Keluarga kita. Kita menjadi imam-imam dalam rumah tangga kita dulu. Ya. Amin. Memberikan teladan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan tadi saya katakan. Dan dia melayani sebagai hamba. Bahkan Tuhan Yesus sempat mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan sedemikian rupa. Ya. Kita harus jadi hamba. Pastor, itu kan untuk pendeta. Enggak. Ini untuk kita semua orang yang percaya. Bukan cuma pendeta, tapi kita semua yang percaya. Kita melayani sebagai hamba, kita melakukan apa tadi yang poin-poin saya sebut tadi. Amin. Ya. Yang namanya melayani jangan menuntut. Pastor, aku sakit, tolong mau. Gak langsung besok. Ya.
Kita mesti belajar, oke 1-2 kali kita minta doakan. Ya, kita belajar dari orang yang mendoakan. Tidak apa-apa ya, namanya hamba ya kita melayani. Ya, tapi jangan kita memerintah. Ya, karena kita masing-masing harus melayani sebagai hamba, jangan minta dilayani. Amin. Kita layani keluarga kita layani saudara kita layani orang sekitar kita, dan seterusnya. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 6 dan seterusnya saya bacakan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat keadaan dunia saat ini ya, dari saya kecil sampai umur 50 tahun, memang waktu-waktu sekarang ini waktu-waktu yang sebenarnya menurut manusia mengerikan ya. Tadi pagi saya ditelepon saudara saya, Pak D saya meninggal. Di kampung saya 2 orang meninggal. Beberapa itu yang lalu teman-teman kita ada yang juga meninggal. Ya, ayat ini adalah gambaran sebenarnya. Ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil, kapan Tuhan datang pada. Kedatangan Tuhan ada 2 macam. Ya, secara bersama-sama waktu nanti menjemput umatnya, tapi ada waktu di mana Tuhan menjemput manusia secara pribadi. Ya, kita tidak tahu kapan dipanggil. Pandemi COVID ini, ya, orang kena tiba-tiba meninggal. Kita tidak tahu. Pertanyaannya, siapkah kita waktu mempelai datang menyongsong kita? Ya, makanya kita harus persiapkan hidup kita. Jangan sampai pelita kita padam. Waktu dia jemput, pelita kita padam, tidak menyala. Tapi biarlah kita mempersiapkan hidup kita, waktu Tuhan datang menjemput kita, pelita kita menyala, merekah luar biasa. Amin. Ya. Ayat ini dikatakan, berikanlah kami sedikit, jangan. Bukan masalah soal pelit, ya. Kehidupan tidak ada yang namanya nonot nang surga, nonot bojoku pinter doa luar biasa, engko mene-mene aku kalau saya ke surga tak nonot bojoku, ndak bisa. Anakku ya taat sampai Tuhan, mene-mene aku tak nonot, ndak bisa. Itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Masing-masing orang, pelitanya menyala atau tidak, itu tanggung jawab masing-masing kita. Amin. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada yang pelita. Ayo, kalau kita malam hari ini disadarkan bahwa pelita kita harus menyala, maka ayo sama-sama kita mulai, ayo bergairah di dalam Tuhan, ayo melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Kita taat akan yang menjadi perintahnya Tuhan. Amin. Biar terang kita menyala, pelita kita menyala di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang yang nenteng-nenteng pelita tapi tidak ada minyaknya, nenteng-nenteng pelita tapi tidak menyala. Di dalam kegelapan tetap gelap. Tapi kita orang yang taat, pelita kita menyala. Di mana ada kegelapan kita datang, kegelapan itu sirna. Karena apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai terlambat. Ayo persiapkan hidup kita. Ya. Kalau kita sudah membaca 2 pasal setiap hari,
Tiba-tiba ada rema yang muncul pada kita. Oh iya ya, mungkin aku diingatkan untuk mengampuni, mungkin aku diingatkan untuk minta maaf. Atau kita diingatkan untuk memberi, ayo lakukan. Disitulah pelita kita akan boom, langsung menyala. Dan jangan sampai ya, saya ingin semuanya juga terus menyala. Jangan sampai pelita mati, hidup. Jangan sampai terus kalau bisa. Minyak ini terus mengalir. Mengalirnya dari mana? Dari ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya ayat 11 dikatakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waduh, mereka sudah menanti-nanti, ternyata Tuhan tidak kenal. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Ya. Jangan sampai kita tertinggal, ya. Kita tidak siap, apalagi zaman sekarang dalam pandemi. Oh, kita tidak tahu tiba-tiba meninggal kena Covid, meninggal kena Covid. Ya, kita tidak tahu. Yang penting kita persiapkan hidup kita, kapanpun, dimanapun Tuhan panggil kita, kita siap. Dan Tuhan melihat pelita kita menyala. Karena apa? Ada persembahan yang terus kita berikan kepada Tuhan. Ya, jangan anggap enteng. Ada gereja yang mengatakan, wes sekali selamat tetap selamat. Kita tidak perlu melakukan apapun. Karena semua sudah lakukan. Oh no. Tidak bisa. Dikatakan ayat ini. Ya. Mereka tidak siap. Dan apa yang dikatakan mempelai itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waduh. Kapan itu Pastor Rizky posting ya? Ke gereja kagak. Berikan persembahan kagak. Pelayanan kagak. Gitu mau masuk surga. Emang lu kenal orang dalam? Saya ya tergelitik dengan postingan itu ya. Ada yang menjawab, kenal dong, kan kenal Tuhan Yesus. Kenal dong, kan kenal orang dalam, yaitu Tuhan Yesus. Kenal dong. Banyak orang itu pede kenal Tuhan, pede bisa masuk surga. Tapi pertanyaannya, kenal nggak Tuhan sama kita? Aduh, kita merasa pede, Tuhan ini aku. Tuhan ngomong, sapa kon? Aku gak kenal. Waduh. Lu aku. Misalkan aku WL Tuhan, WL suara terbaik lu di gereja. Sapa kon, perbuatanmu ndak jelas. Gak kenal. Sorry, gak kenal bro. Waduh. Sungguh menyakitkan Bapak Ibu. Daripada kita akhirnya ditolak, ayo mumpung kita masih ada kesempatan, ayo kita persiapkan hidup kita dengan apa? Dengan mempersembahkan hidup kita melalui ketaatan kita, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Amin. Ya, saya rindu kita semua tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Ya, kita diingatkan ayat di atas bahwa tidak semua orang percaya masuk kerajaan surga. Ya, mereka sama-sama menanti lambang orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak bisa masuk dalam perjamuan anak domba. Ya, seperti orang mengatakan, aku lapar, engkau tidak beri aku makan, aku haus, engkau tidak beri aku minum, aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Kapan Tuhan? Kapan? Ya, tidak sadar. Tapi ada orang yang mengatakan, oh masuklah hambaku, waktu aku lapar engkau memberikan aku makan, waktu aku haus engkau memberikan, aku haus engkau memberikan aku minum, dan seterusnya. Orang ini tidak merasa. Karena dia setiap hari dalam kehidupannya dia melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ya.
Kapan Tuhan? Tuhan ngomong, sorry aku kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Jadi Kristen gak jadi pendamai, tapi membawa troublemaker, malah merusak, malah mengacaukan dan sebagainya. Itu nanti hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan. Ya, kita dipertanyakan kekristenan kita nanti. Ya. Ketidaktaatan akhirnya membuat kita ditolak Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu semuanya, kita nanti akhir zaman kita reuni di dalam kerajaan surga, ya. Khususnya keluarga besar JKI Mandat Kerajaan. Wah, kita sama-sama bertemu di dalam kerajaan surga. Wah, dengan sukacita. Tuhan Yesus, mari hambaku masuklah. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya, jangan sampai aku gak kenal. Waduh, kacau wis. Hancur kalau seperti itu, ya. Kita melayani, mungkin melayani dengan luar biasa, tapi kita tidak ada ketaatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita nanti ditolak oleh Tuhan. Amin. Ya, sampai di sini firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya rindu semuanya kita masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan. Biarlah Roh Kudus berbicara lebih lagi kepada seluruh hamba-Mu, kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kepada seluruh keluarga JKI Mandat Kerajaan, bahkan siapapun yang mendengar rekaman ini ya Bapa, Tuhan, haleluya, kami rindu mereka semuanya diubahkan dan menjadi umat, menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam ketaatan, menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami untuk kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kekuatan daripada Engkau untuk kami memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu atas kami untuk kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan segala doa kami ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.